Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi akan saya langsung masuk ke pertanyaan pertama untuk dokter-dokter dan Bapak. Mungkin pertanyaan pertama ini ditujukan lebih untuk Dr. Jojor selaku spesialis kedokteran jiwa ya dok. Nah, mungkin teman-teman di sini tuh sebenarnya masih bingung dokter, kok bisa sih pandemi COVID-19 ini dikaitkan dengan post-traumatic stress disorder? Mengapa penelitian-penelitian akhir-akhir ini banyak mengaitkan post-traumatic stress disorder dengan pandemi COVID-19, baik di penyintasnya maupun di tenaga kesehatannya maupun di masyarakat umum? Mungkin dapat dijelaskan, dokter? Oke, terima kasih Sharon kepada semua teman-teman yang sudah bergabung di Live IG. Selamat sore semuanya, Dr. Irfan, Bapak Faris, dan semuanya, Sharon juga. Jadi gini, Sharon, penjelasannya menurut hemat saya, pandemi ini yang sekarang kita alami, bahkan sekarang masih walaupun angka di Indonesia sudah mulai turun, tetapi kita masih dalam situasi pandemi yang terjadi mulai tahun 2020. Ya kalau di negara kita, sebenarnya kalau di negara China itu sudah dari tahun 2019 Desember ya, makanya namanya COVID-19. Jadi ini pandemi terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di satu daerah atau tidak hanya di satu wilayah, tapi seluruh dunia mengalaminya. Nah, dan ini suatu penyakit yang baru yang benar-benar tanda kutip para dokter sendiri bahkan di seluruh dunia masih belajar tentang penyakit ini, kita semuanya masih memiliki simptom waktu pertama kali, simptom kaget gitu, shock gitu. Korban dari masyarakat juga banyak. Itu kan juga yang mengakibatkan ketika seseorang mendapatkan diagnosis atau didiagnosis COVID-19, ya pasti jadinya pertama shock dulu kan, lalu dia menjadi cemas dan ya didiagnosis PTSD seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Jadi bukan sekali peristiwa ya dokter, tapi memang merujuk jatuhnya ya dokter, karena panjangnya proses dari peristiwa COVID itu sendiri karena membuat makin Iya, karena banyak kematian beruntun kan pada saat COVID-19 ini, pada saat pandemi ini gitu. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mungkin kita dapat berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini untuk Dr. Jojor selaku spesialis kedokteran jiwa. Mungkin selain penyintas COVID-19 dan juga tenaga kesehatan dok, siapa sajakah yang mungkin memiliki faktor resiko lebih tinggi untuk terkena post-traumatic stress disorder dikarenakan pandemi ini, dokter? Oke, ya pasti tadi ya yang sudah dijelaskan sama Dr. Irfan ya, bahwa dokter yang langsung ya, dokter medis dan tenaga medis dan paramedis yang langsung berhadapan dengan pasien COVID itu pasti mereka mengalami tanda kutip ya, kemungkinan besar PTSD ya, itu sudah pasti. Kenapa? Karena mereka diperhadapkan hampir setiap hari pada kejadian kematian yang beruntun dan cepat, ya kan? Jadi pasien belum sempat ditangani mungkin udah lewat, belum sempat ditangani udah lewat, atau ditangani dengan apa terbaik, dengan tindakan medis terbaik tetap nggak tertolong. Nah itu pasti menimbulkan satu rasa di dalam dokter yang menangani atau para medis yang menolong itu seperti suatu kegagalan gitu. Kegagalan kenapa ya? Gue belum ngapa-ngapain kok udah lewat aja gitu. Nah itu pasti ya tenaga medis dan para medis yang langsung berhubungan dengan pasien COVID. Di samping itu juga jangan lupa tenaga medis dan para medis yang bekerja di satu rumah sakit yang kehilangan banyak teman sejawat seperti saya. Jadi saya kehilangan juga di rumah sakit kami beberapa orang perawat gitu meninggal gitu, bidan, perawat gitu ya. Nah itu bagi saya itu suatu kekagetan yang luar biasa. Jadi baru kemarin ketemu gitu kan, kemarin atau 2 hari lalu ketemu ngobrol di rumah sakit, di gang rumah sakit atau di teras rumah sakit, kok dengar berita dia kena COVID terus langsung masuk ICU, dalam 3 hari kemudian meninggal gitu. Nah itu juga bagi kita yang tidak langsung, yang kita bekerja dengan teman-teman sejawat atau yang di rumah sakit, itu juga satu kejadian yang cukup menyedihkan ya gitu. Dan itu kita dengar bukan seminggu atau sebulan sekali, tapi hampir tiap hari. Nah kemudian yang kedua tadi pasien tentu ya yang langsung seperti Pak
Pak Faris ya, yang langsung mendapatkan diagnosis dan mengalami sendiri tadi semua proses yang dikatakan oleh Dr. Irfan. Dipasang alat, diperiksa AGD tiap hari, diambil darah tiap hari, terus mengalami sesak nafas yang tidak enak, terus tadi buang air besar harus di pampers, gerakannya terbatas, itu pasti mengalami. Jadi memang di dalam psikiatri sendiri kita sudah mengenal statement ini, bahwa ternyata COVID itu tidak hanya merusak fisik, tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak mental individu tersebut ya, yang terkena secara langsung atau orang di sekitarnya ya, bahkan penolongnya sendiri, medis dan paramedis. Nah, di samping itu orang yang lain yang akan terkena dampak PTSD adalah keluarganya, pasti ya, keluarganya. Jadi keluarga yang langsung, misalnya ini istri baru aja kemarin dilihat suaminya sehat-sehat aja ya, lalu pulang dari kantor demam tinggi malam-malam, 3 hari kemudian sesak, lalu dibawa ke rumah sakit, meninggal ya. Atau mungkin seperti tadi ada runtunan lewat ICU, di ICU berbulan-bulan atau di ICU berminggu-minggu, itu pasti akan, walaupun sembuh, akan menimbulkan satu peristiwa atau perasaan yang tidak nyaman gitu. Nah, jadi tenaga medis dan paramedis yang langsung berhubungan dengan penderita COVID sendiri, keluarga kandungnya, baik itu istri, suami ya, pasangan atau ayah, ibu, adik, kakak, pasti ya. Lalu tenaga-tenaga di rumah sakit, medis atau paramedis atau non paramedis yang juga memiliki teman, sahabat dekat yang setiap hari bertemu dengan orang-orang tertentu, tapi dia terkena COVID dan meninggal dengan cepat, hilang dengan cepat. Nah, itu menimbulkan rasa sangat tidak nyaman. Seperti saya misalnya ya, saya ini penyintas COVID juga. Jadi saya kena 2 kali terkena COVID dan dua-duanya dirawat, dan benar yang kata Dr. Irfan, itu satu peristiwa yang tidak enak. Diambil AGD tiap hari saya, diinfus, ketika infusnya nggak berhasil, karena kebetulan saya juga ada hipertensi ya. Jadi saya ada hipertensi, terus CT level saya juga sangat rendah waktu saya kena COVID. Jadi saya harus dirawat, dan kebetulan puji Tuhan saya tidak sesak, tapi saya batuknya itu sangat tidak enak didengar, dan waktu ronsen paru-paru juga sudah ada konsolidasi gitu ya. Jadi itu mengkhawatirkan sekali, dan saya turut sekali merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Faris. Turut sekali. Jadi setiap malam memang selama saya dirawat, memang saya tidak sempat masuk ICU ya Pak. Saya dirawat di ruang isolasi, dan saya merasakan sekali setiap malam itu sebagai suatu yang ketakutan luar biasa. Kita mau menghadapi hari esok itu seperti berhitung gitu ya. Tuhan, ini nyawa saya masih ada nggak besok gitu. Apalagi saya diingatkan tuh tiap malam tuh sama petugas, dokter jujur gitu. Saya tuh suka pakai corong gitu di kamar saya. Ingat oksigennya jangan dilepas gitu. Karena saturasi saya sempat 93, tapi belum sesak, saya puji syukur gitu. Jadi awas kalau malam-malam sering ini loh dok, sering saturasinya turun loh dok, hati-hati loh dok. Nah itu saja, pernyataan itu saja sudah membuat saya sangat takut. Jadi saya bisa merasakan sekali apa yang orang dirasakan oleh Pak Faris ya, karena saya penyintas COVID 2 kali dan dua-duanya dirawat. Jadi sangat tidak enak lah, apalagi kita tidak bisa dikunjungi kan oleh keluarga, kita sendirian di kamar itu. Kalau di ICU mungkin lebih serem lagi ya Pak ya, apa kondisinya ya. Kalau saya sih tidak sampai masuk ICU, tapi setiap hari saya mendengar ya ruang sebelah meninggal, ibu yang di sebelah meninggal, ibu yang di sebelah ruang sebelah meninggal gitu. Jadi itu kayak kita berhitung dengan waktu setiap malam, dan kita hanya bisa berharap sama Tuhan saya tidak memburuk kondisi saya. Nah itu sudah tidak enak begitu. Jadi selain pasien sendiri ya, tentu tenaga medis yang berhubungan langsung dengan tadi seperti Dr. Irfan sudah jelaskan ya, bahwa mereka harus berhadapan langsung setiap hari, mungkin sehari itu puluhan orang yang datang dengan sesak ya, dengan kondisi yang berat, dan itu mereka saksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri, berusaha ditolong tapi tidak tertolong. Nah betapa sedihnya. Lalu medis dan paramedis yang tidak langsung berhubungan dengan pasien COVID tetapi kehilangan teman-teman mereka, itu juga satu peristiwa yang tidak enak. Apalagi bila teman itu cepat sekali
sekali meninggalnya gitu. Karena kan kita tahu ya Dokter Irfan ya, kadang-kadang peristiwa kematiannya sangat cepat. Jadi malam ini nggak tahu kapan terinfeksi, lalu dia demam, mungkin 2 hari, 3 hari di rumah berusaha diobati, sesak ke rumah sakit masuk ICU berapa hari meninggal. Jadi prosesnya tuh mungkin dalam hitungan hari saja gitu. Itu yang bikin sedih. Nah jadi juga keluarga paling penting, dan bisa jadi ini tenaga-tenaga relawan yang mungkin menolong penderita COVID. Mungkin dia bukan dari tim medis, bukan para medis juga, tapi relawan-relawan yang secara langsung menolong gitu kan. Ada ya, misalnya dia masuk dalam tim apa ya namanya, ya mungkin relawan-relawan itu, jadi mereka berusaha mengantar supir ambulans ya, bisa jadi supir tenaga-tenaga non medis lainnya seperti supir ambulans itu saya tahu ya, terutama di rumah sakit saya itu supir ambulans tuh dia terkena COVID juga, jadi dia mengantar mengantar jenazah setiap hari, sehari bisa berapa gitu. Nah dia sempat depres, kekurangan tidur, terpukul dengan ada yang keluarganya kena juga, dia terpukul sementara dia harus melakukan tugasnya, akhirnya dia kena COVID juga dan dia dirawat juga. Nah jadi beberapa tenaga-tenaga lain ya yang berhubungan dengan tugas-tugas ini banyak sekali ya. Terus para pencatat ini dinas ya, di mana mereka harus berhubungan langsung juga dengan misalnya berapa nih yang meninggal hari ini gitu, berapa nih pencatat statistik ya dari dinas, mungkin itu pun mereka sendiri pasti mengalami suatu kejadian yang tidak enak dalam hidup mereka. Setiap hari harus mendapatkan satu berita yang tidak enak di rumah sakit gitu. Lalu ada juga yang kita tidak boleh lupakan, para penyedia layanan pengobatan ya, penyedia obat, oksigen, itu juga mereka sangat terpukul ya. Waktu di bulan Juni Juli itu saya ingat sekali ya, saya bertemu dengan penyedia oksigen gitu ya, sampai nangis gitu loh, karena nggak bisa membantu, nggak bisa menolong orang yang mencari oksigen, sementara dia tahu persis keluarganya nyari gitu. Sementara jadi sebelum kejadian ini dia bantu banyak orang tuh, oh di sini dapat oksigen, di sini dia bantuin gitu. Tapi begitu keluarganya butuh, nggak ada, kosong gitu. Nah itu juga jadi trauma yang berat bagi beliau ya. Jadi semua orang yang berhubungan langsung dengan kejadian ini. Nah ya, jadi baik itu dokter, perawat, medis, para medis, baru yang tidak langsung menangani pasiennya, penyintasnya sendiri, keluarganya, orang-orang yang membantu mencari bantuan. Misalnya contoh tuh, saya bilang tadi penyedia oksigen itu sedih sekali dia gitu. Jadi ketika keluarganya harus cari oksigen, dia nggak dapet, tapi orang ini selama ini dibantunya diusahakan cari sampai dapat gitu. Nah itu juga akan mendapat trauma yang besar ya gitu. Seperti itu. Dan gejala PTSD ini tidak bisa semerta-merta sembuh seperti itu saja gitu. Memang harus ada penanganannya ya. Jadi harus ada tindak lanjutnya gitu. Kenapa? Karena PTSD sendiri itu kan suatu peristiwa yang akut ya, kita bilang akut. Jadi penata laksananya pun harus cepat, harus segera supaya tertolong gitu. Itu sih dari saya secara. Jadi COVID-19 ini tidak hanya merusak organ, tidak hanya merusak fisik, tapi juga merusak mental. Jadi bukan hanya organ yang harus diperbaiki, tetapi mental orang-orang tertentu, semua, bahkan hampir semua yang terlibat di dalamnya gitu. Kita harus bantu gitu proses penanganan mentalnya. Baik, terima kasih banyak Dokter Jojer, sangat lengkap dan detail ya dokter untuk penjelasannya. Untuk dari Dokter Jojer sendiri menjelaskan tadi bahwa semuanya yang berkaitan, semuanya yang memiliki kontak dengan COVID-19 ini pastinya akan terdampak ya dokter. Pastinya akan memiliki faktor resiko yang lebih tinggi juga, karena ia melihat keadaan yang memburuk di sekitarnya, pastinya itu akan membuat siapa yang tidak sedih melihat keadaannya semakin buruk di sekitarnya seperti itu ya dokter. Baik dokter. Dan juga untuk penanganannya tadi pastinya harus tangani dengan cepat ya dokter, seperti yang tadi Dokter Jojer sudah bilang.
Baik dokter, mungkin kita ke pertanyaan terakhir karena sudah terkendala waktu juga. Dapat sambil teman-teman apabila ada yang mau ingin bertanya bisa langsung diletakkan di kolom chat. Tapi untuk sementara kita akan bertanya yang terakhir. Apakah dapat dijelaskan secara singkat dokter bagaimana cara mungkin mencegah PTSD atau mengurangi efek dari hal-hal yang membekas itu sendiri dari Dr. Jojor, Dr. Irfan dan juga Pak Faris. Seperti itu. Mungkin dapat dimulai dari Pak Faris ya Pak. Nah, iya, untuk mengurangi post traumatic syndrome emang bukan sesuatu hal yang gampang ya, karena itu menurut saya itu udah menjadi semacam core memory atau ingatan yang sangat membekas. But again, after that life goes on. Memang kita juga mesti melihat ke depan. Saya juga nggak mau terlalu terbelenggu dengan apa yang saya alami selama 2 bulan itu. Menurut saya itu, I think that was the darkest time of my life. Selama 2 bulan itu berjuang untuk mempertahankan hidup. Semua yang saya alami dari semua yang diceritakan sama Dr. Irfan, sama Dr. Jojor itu, semuanya saya alami dan itu bukan dalam rentan waktu sebentar. Mungkin orang-orang yang terkena ada yang cuma 2 minggu, bahkan 3 minggu. Dalam saya buat saya itu 2 bulan itu sesuatu yang luar biasa, pengalaman hidup yang luar biasa, dan itu emang sangat membekas. Tapi balik lagi, semangat untuk terus melanjutkan hidup, semangat untuk waktu pada saat itu semangat untuk berjuang untuk bertahan hidup, itu saya juga masih miliki, karena saya juga di dalam hati dan otak saya tuh, I think ini bukan waktunya saya untuk pergi gitu pada saat itu. Dan setelah saya keluar, alhamdulillah saya bisa pulang ke rumah walaupun masih tergantung sama oksigen. Jadi malam pun sekarang saya juga masih menggunakan oksigen, karena kalau tidur masih suka turun sampai dengan 89,88. Untuk jaga-jaga saya tetap masih menggunakan oksigen walaupun tekanan masih di 1,5. Tapi ya itu, semangat untuk meneruskan hidup dan lihat ke depannya mesti gimana, itu yang membuat saya berjalan setiap hari gitu. Jadi untuk membantu menguat lagi, something in the past happened, but it's time for me, khususnya sebagai penyintas COVID, untuk melihat ke depannya dan apa yang saya mesti melakukan untuk memperbaiki diri saya sendiri secara fisik gitu. Baik, terima kasih Pak Faris. Jadi lebih ke semangat juang dari diri sendiri itu juga perlu ya Pak. Karena ya mau tidak mau, karena kita yang akan membawa diri kita sendiri untuk pergi ke hari-hari esok. Baik. Terima kasih banyak Pak Faris atas jawabannya. Mungkin selanjutnya bisa Dr. Irfan, Dok, dapat dijelaskan secara singkat bagaimana sih Dok caranya untuk dapat mengurangi perasaan-perasaan yang membekas seperti itu, Dok? Oke. Sebelum ke situ saya mau terangkan sedikit. Jadi memang ada ini ada penelitiannya. Jadi dari ini penelitiannya oleh tahun 2021 nih, bulan Januari ya. Post-traumatic stress symptoms in healthcare workers dealing with the COVID-19 pandemic review. Jadi mereka profiling tuh siapa sih healthcare workers ini yang bisa kemungkinan PTSD ya. Jadi ada penelitiannya nih Sharon ya. Terutama memang sudah ada crack sedikit nih. Maksudnya jadi mungkin orang memang udah ada masalah. Misalnya masalah nanti dokter terang ini mungkin masalah dia dengan dunia luar ya, dia berkomunikasi. Mungkin orangnya memang cenderung soliter sendiri ya. Memang sudah ada mungkin gangguan komunikasi atau gangguan emosi. Paling sering di usia muda, kemudian juga jenis kelaminnya itu paling sering perempuan ya. Kemudian status pekerjaannya mungkin dia memang bukan yang pegawai tetap, tapi mungkin pegawai paruh waktu, rekrutan sementara selama pandemi COVID ya. Kemudian juga ketakutan akan pekerjaannya, maksudnya menghadapi ancaman ya. Kemudian juga ada trauma masa lalu atau yang baru saja misalnya kehilangan orang tua akibat COVID. Itu salah atau beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya PTSD pada tenaga kesehatan. Tapi sebenarnya mungkin
kita ini para tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang bekerja rumah sakit yang ada di garis depan itu memang nggak banyak punya pilihan saya ya, karena itu bagian dari hidup kita ya. Jadi mungkin ada, karena memang di Indonesia belum ada penelitian bagaimana pada tenaga kesehatan itu PTSD-nya seperti apa sih. Nanti mungkin dokter Jojor punya angkanya atau punya faktanya. Tadi Mas Faris sudah tinggi. Memang benar, ICU itu kalau dihitung, kalau dari report itu kan ICU masih tersedia baru 80% gitu. Tapi kok dianggapnya penuh? Ya betul. Kenapa? Jadi ibaratnya kayak bis kota atau angkot gitu. Angkotnya 100, tapi supirnya tinggal 60, yang ada yang udah capek lah, ada yang dari resign, ada yang karena pensiun segala macam. Itu juga yang terjadi di kesehatan kita. Jadi banyak tenaga kesehatan yang terkena ya, atau ada yang disuruh berhenti oleh keluarganya, atau dia sendiri juga sedang mengalami masalah merawat anggota keluarga. Jadi kapasitas rumah sakit itu nggak bisa maksimal, atau kalau dibuat maksimal artinya seperti Mas Faris tadi sudah ungkapkan, yang bekerja itu terbatas, dan itu juga menimbulkan trauma tersendiri pada saat mereka akan melakukan berdinas ya, sanggup nggak, bagaimana nanti kompensasinya apa gitu, mereka apakah akan terkena. Tapi kalau saya lihat dari sekian teman-teman saya yang bekerja, baik perawat, dokter atau yang bukan tenaga kesehatan, alhamdulillah saya lihat sih semua nampaknya mampu mengatasi PTSD ya. Mungkin karena kita kalau di orang timur itu kan nomor satu pasti masalah spiritual ya, keyakinan kita di dalam beragama, kemudian juga mungkin juga support dari masyarakat yang sangat respect dengan kita yang berjuang ya, yang membantu masyarakat dalam mengatasi atau melewati masa pandemi ini. Itu juga merupakan support yang luar biasa. Juga dukungan dari keluarga itu sangat membantu. Jadi mungkin angkanya nggak besar untuk di Indonesia, mungkin nggak juga karena nggak bisa terungkap. Tapi kalau ditanya bagaimana jelasnya, memang tiap orang punya hal-hal yang berbeda. Nanti mungkin dokter Jojor koreksi. Kadang-kadang di dalam diri kita ini ada kegilaan masing-masing yang sebagai release valve mungkin ya dokter Jojor ya. Jadi maksudnya entah ada yang dengan cara main game misalnya, atau yang kalau yang misalnya orang sisi spiritualnya kuat mungkin dia melakukan ibadah gitu ya, banyak berdoa gitu ya. Macam-macam cara gitu. Mungkin ada juga yang mesti meluapkan rasa frustasinya atau rasa jenuhnya atau rasa kesalnya itu dengan misalnya marah-marah atau ngebut gitu. Mungkin dengan cara-cara seperti itu mungkin juga bisa melepaskan emosi. Tapi kalau saya sendiri, saya berusaha melakukan hal-hal yang membuat saya senang. Saya itu sebenarnya orangnya jahil, dokter Jojor. Saya tahunya kalau masuk suatu yang gue. Jadi kesenangan saya nih, Syarah tuh jadi suka ngejailin orang. Jadi kerjain orang, ya, ngeprank orang. Itu membuat saya itu stresnya itu hilang. itu cara saya. Kemudian saya berusaha mengendalikan emosi saya, karena saya tahu dalam posisi saya itu kalau saya misalnya mengumbar amarah itu akan membuat orang lain itu mungkin teman-teman dan kerja saya itu menjadi tidak nyaman. Jadi saya sangat berusaha sekali untuk menahan rasa amarah atau rasa kesal saya, misalnya obat masih nggak ada, atau misalnya instruksi yang saya kerjakan itu ternyata tidak tepat gitu ya, atau hasilnya menunggu lama, alatnya rusak. Itu saya salurkan dengan hal-hal yang seperti tadi tuh dari jurnal gitu, terus ngeprank orang, teman-teman saya gitu, seperti itu sih sebenarnya. Ada sih yang memang terus jadi akhirnya resign gitu ya, karena memang sudah tidak kuat dengan situasi, tapi jumlahnya mungkin nggak banyak. Baik, terima kasih banyak Dr. Irfan atas penjelasannya. Tadi kalau misalnya dari Dr. Irfan sendiri, itu caranya untuk mencari penyaluran emosi ya dokter yang sehat. Seperti tadi mungkin jahil ya dokter, dan juga journaling tadi itu juga bisa dilakukan. Pastinya karena tadi juga dokter udah cerita ya dokter, tekanannya pasti sangatlah besar akan tuntutan pekerjaan itu, tapi
dikarenakan penyaluran emosi yang tepat, penyaluran emosi yang sehat untuk diri sendiri juga, hal itu bisa teratasi. Dan juga dokter tadi mungkin hanya memiliki gangguan tidur ya dok, jadinya dan tidak lebih parah lagi. Baik. Sama gangguin orang. Gangguin orang. Baik dokter, 2 kali gangguin ya dokter. Terima kasih banyak dokter Irfan atas penjelasannya. Nah, untuk yang terakhir nih dokter Jojor, sekalian sepertinya karena sudah sangat terkendala waktu, ini akan menjadi pertanyaan terakhir juga dan jawaban terakhir dari dokter Jojor. Silakan dokter. Ya, oke, terima kasih ya dokter Irfan. Jadi sebenarnya kalau di kepustakaan ya, angka PTSD sendiri itu sebenarnya sudah cukup tinggi ya, tanpa pandemi ini tuh 5-10% ya. Jadi 5-10% di populasi angka PTSD, dan dia makin tinggi untuk daerah-daerah yang rawan bencana ya, jadi yang sering mengalami bencana, peperangan ya. Dan setelah waktu terjadi pandemi COVID ini diperkirakan angka PTSD meningkat 2-3 kali lipat ya. Jadi sebenarnya angkanya sehari-hari tanpa pandemi pun sudah 5-10%, jadi cukup tinggi ya. Dan kalau semakin daerah itu rawan bencana, rawan peperangan, pasti akan lebih tinggi lagi. Nah, dengan adanya pandemi diperkirakan 2-3 kali lipat dok angkanya gitu. Jadi salah satu cara untuk mengatasinya adalah, kan gejalanya jelas ya, ada 3 khas ya. Jadi flashback ya, mengingat selalu kejadian yang dialami seperti tadi yang Pak Faris itu khas dia. Jadi dia kalau lihat tangga udah ingat deh kejadiannya. Lihat ruang ICU, lewat ruang ICU langsung ingat, aduh kemarin aku begini gitu. Jadi itu flashback ya, mengingat selalu kejadian itu. Nah, yang kedua, menghindar. Jadi menghindarin, seperti kayaknya nggak mau ngomongin tentang itu, saya nggak mau ngomongin tentang COVID lagi, jangan deh bikin saya makin cemas gitu ya. Itu khas PTSD. Yang ketiga adalah biasanya selain dia flashback, akan muncul lagi dalam bentuk bayangan atau kejadian itu. Misalnya yang nggak harus berhubungan dengan benda-benda, tapi dengan apapun ya. Jadi itu 3 ya. Nah, atau satu lagi, mungkin 3 ini tidak ada, tapi satu lagi ada gejala lain, misalnya psikotik, depresi, cemas. Nah, paling banyak kan ini depresi sama cemas ya, gitu. Nah, jadi cara menanganinya adalah tentu dengan krisis intervensi. Jadi cepat ya, penanganannya dengan cepat. Seperti tadi kata Dr. Irfan, ada orang-orang tertentu yang kayak kata Dr. Irfan, ada yang rentan. Jadi gini, mental manusia itu, mental individu itu sama dengan fisik sebenarnya, sama persis ya. Jadi kalau fisik punya kekuatan sendiri, tiap orang daya tahan tubuhnya kan beda tuh fisiknya ya. Ada yang kuat, kayak melawan COVID aja deh, ada yang kuat, ada yang nggak apa-apa, ada yang OTG, tapi ada yang berat, ada yang begini. Nah, sama mental pun seperti itu. Jadi ada mental seseorang yang dia udah rentan gangguan jiwa, atau emang dia sudah gangguan gitu, udah gangguan kena COVID lagi. Nah, jadi ada yang sehat sekali, kuat banting, tahan banting, kayak fisik juga sama. Jadi mental itu seperti fisik, ada grafiknya gitu. Semakin turun kekuatan mentalnya, semakin mudah lah orang itu kena gangguan gitu. Jadi semakin mentalnya itu ketahanannya rendah, semakin mudah dia kena gangguan. Nah, bagaimana yang ketahanan mental rendah itu apa? Contoh genetik tadi ya, kata Dr. Irfan. Nah, ada orang-orang tertentu yang sudah genetik cemas gitu, dari ayahnya, ibunya, yang penting yang sedarah. Sudah ada faktor kerentanan genetik di dalamnya cemas. Yang kedua, faktor kepribadian ya. Orang dengan kepribadian tertentu, seperti misalnya anankastik ya, obsesif kompulsif, anankastik, kepribadian depresif, itu mudah sekali mendapatkan gangguan jiwa. Jadi contohnya gini, ada sedikit yang perubahan dalam hidupnya, karena orang anankastik itu kan harus teratur ya, kerja teratur, dia teratur orang anankastik itu. Nah, begitu ada sedikit perubahan dalam hidupnya langsung cemas. Jadi dia kena penyakit aja langsung cemas gitu. Padahal mungkin ya bisa jadi dia belum tentu seberat orang lain ya, walaupun COVID ini kita memang tanda kutip ya penyakit baru ya, siapapun yang kena akan cemas. Cuman orang-orang anankastik akan mudah rentan dengan personality anankastik, akan mudah kena cemas gitu. Di orang-orang dengan kerentanan gen, lalu dengan apa tadi, kerentanan personality, dan yang satunya lagi adalah tadi lingkungan ya. Jadi memang peristiwa yang dialami itu berat gitu. Jadi
Jadi tadi kayak Pak Faris, memang peristiwa dia berat kan, lebih berat dari saya. Jadi kalau kami berdua sama-sama penyintas COVID, tapi Pak Faris memang kondisi dia lebih berat dari saya. Jadi kondisinya saat kena COVID lebih berat dengan saya, sampai masuk ICU, sampai saturasi dia turun berapa ya Pak tadi, 80, 60 gitu. Nah saya masih di kondisi yang lebih baik. Nah tapi tingkat kecemasan kami bisa saja waktu itu saya lebih berat, bisa saja kan. Jadi faktor lingkungan itu berpengaruh. Apakah kondisi saat itu bagaimana gitu, saat dia menghadapi kejadian itu. Nah, saat dia menghadapi kejadian COVID-19 itu bagaimana dia? Apakah berat sekali kondisinya, ataukah dia biasa aja, ataukah dia terinfeksi COVID tapi dia hanya OTG, atau dia hanya gejala ringan, atau gejala dia hanya sedang-sedang aja gitu, atau dia berat seperti tadi Pak Faris. Jadi itu mempengaruhi gitu. Jadi yang mempengaruhi beratnya gejala adalah tadi satu faktor kerentanan genetik, adalah faktor personality, dan faktor yang mengikuti saat dia sakit itu. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaiki tentu banyak cara ya. Seperti juga kita sama, bagaimana kita mengatasi infeksi seperti itu. Jadi, banyak cara. Satu, tentu kita berikan obat. Kalau si individu itu sudah tidak tahan atau tidak kuat, tidak bisa menahan lagi mentalnya dengan kondisi yang dia hadapi, sampai fungsi-fungsinya terganggu. Contoh, kalau dia dokter, fungsi pekerjaannya terganggu. Kalau dia guru, fungsi pekerjaannya terganggu. Kalau dia ibu rumah tangga, fungsi pekerjaan terganggu. Nah, itu harus diberi obat. Jadi sudah mengganggu fungsi. Karena yang disebut dengan gangguan jiwa adalah gangguan pada perasaan, pikiran, perilaku yang mengakibatkan hendaya atau gangguan fungsi individu tersebut. Nah, fungsinya tentu apa? Fungsi orang tersebut sebagai apa? Ya, gitu. Termasuk fungsi sosialnya loh. Maaf ya. Termasuk fungsi sosialnya. Jadi fungsi sosialnya tuh juga menjadi pertimbangan ya. Misalnya dia tadinya orang yang ceria, suka bergaul, suka banyak teman, tapi tiba-tiba dia mengurung diri karena COVID, sembuh dari COVID dan sudah dinyatakan negatif, dan dia sudah boleh beraktivitas, dia sudah boleh bekerja, tapi dia masih mengurung diri di rumah, masih ketakutan, mengurung diri gitu. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Jadi yang kita pertimbangkan adalah obat ya, pemberian obat apabila fungsi-fungsi individu tersebut sudah tidak mampu dipertahankan dengan baik. Tentu harus diberikan obat. Nah, yang kedua bisa dengan cara pemaparan. Pemaparan itu adalah katarsis. Jadi misalnya nih Pak Faris nih ya, misal lah ya Pak ya. Jadi kalau masih seperti itu sudah jadi kita kan punya terapi is the art of the choice ya. Jadi terapi itu adalah pilihan-pilihan yang kita buat, seni yang kita buat untuk pasien di mana dia paling nyaman terhadap terapi itu. Jadi selain obat mungkin kita berikan pilihan, Pak mau nggak terapi lainnya. Salah satunya adalah pemaparan. Pemaparan itu adalah kita perhadapkan dia kepada satu situasi yang mirip gitu. Nggak harus COVID, misalnya ya seperti yang mirip lah, kematian beruntun, kita perhadapkan dalam artian misalnya kita putarkan film, atau kita tunjukkan gambar, atau kita suruh visualisasi, bayangkan, bisa ya. Jadi dengan katarsis. Berikutnya dengan cara CBT ya. CBT itu adalah Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy itu adalah terapi pikiran di mana dan perilaku di mana nanti individu itu menjadi membaik fungsinya. Jadi kita latih individu itu untuk berpikir bahwa I am okay now. Saya sekarang sudah baik. Semuanya sudah terkendali sekarang. Sekarang udah nggak apa-apa dengan saya. Lalu lihat lingkungan. Bagaimana lingkungan saya? Oh ya, sudah baik. Semuanya sudah baik. Oh ya, keluarga saya gimana? Jadi kita suruh individu itu benar-benar menyadari kondisi yang dihadapinya sekarang. Sekarang saya sudah baik. Nah, itu untuk biar dia bisa aware dengan dirinya gitu. Apakah segala sesuatu bisa terkendali sekarang? Jadi melihat kembali itu namanya terapi CBT ya. Jadi terus yang berikutnya adalah bisa dengan terapi relaksasi. Jadi orang yang cemas akibat COVID itu seringkali mereka maaf ya seperti sesak gitu. Padahal sebenarnya udah nggak sesak lagi. Mungkin dokter paru atau dokter anestesi udah melihat oh udah bagus saturasinya, udah nggak apa-apa ini Pak. Udah di ronsen ulang, oh nafas Bapak sudah bagus. Beberapa pasien berobat ke saya seperti itu ya. Jadi merasa sekarang dia tetap sesak gitu. Walaupun dokter paru sudah bilang ini udah nggak apa-apa, paru-parunya udah bagus banget Pak.
udah saturasinya udah bagus, nggak masalah. Tapi dia setiap kali mau berangkat kerja atau lewat suatu rumah sakit, dia sesak nafas gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan terapi relaksasi ya. Kita rilekskan pasien, kita ajari cara mengatur nafas ya, tarik nafas dalam, tahan, buang, kita tuntun gitu ya, kita pimpin. Lalu kita bantu dengan cara juga hipnoterapi misalnya, bagaimana dia bisa membayangkan suatu tempat yang nyaman dan dia berada di situ, di tempat yang nyaman itu gitu. Jadi beberapa cara bisa kita lakukan gitu. Hanya saja memang PTSD ini kalau memang kejadiannya sudah PTSD, tentu penanganannya harus cepat karena itu memang prinsip dari penanganan PTSD. Kalau memang individu tersebut mengalami PTSD, post traumatic stress disorder, tentu harus berupa penanganan yang crisis intervensi. Jadi penanganannya cepat. Nah, kalau dia hanya gangguan depresi biasa atau gangguan cemas biasa post-COVID, kan ada sekarangnya gangguan cemas post-COVID, gangguan depresi post-COVID. Nah, itu tentu kita tangani ya seperti penanganan gangguan depresi atau gangguan cemas biasa saja. Tapi sama, mirip. Jadi kalau memang gangguan fungsinya sudah tidak bisa dipertahankan dengan baik, sampai nggak bisa bekerja, padahal sebenarnya fisiknya sudah oke. Kamu sudah oke, kata dokter paru dan dokter anestesinya, tapi dia masih nggak bisa bekerja, nggak bisa mempertahankan fungsinya, itu harus diobati dengan tadi semua yang saya sudah sebutkan langkah-langkahnya. Jadi kita boleh pilih beberapa terapi yang menurut kita untuk individu ini cocok gitu. Baik, Dokter Jojer, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya, sangatlah lengkap ya dokter, dari awal sampai akhir, dari awal penyebabnya hingga penjelasannya tentang terapi ya dokter. Karena terapi itu juga mungkin lebih personalized ya dokter, harus dilihat bahwa seorang individu ini lebih butuh yang mana, lebih cocok yang mana, dan lebih berefek yang mana terapinya untuk menghilangkan si post traumatic stress disorder itu ya dokter, dalam penanganan yang cepat. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, mungkin sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh para peserta. Namun dikarenakan kita sangat terkendala oleh waktu, dokter dan Bapak Faris, mungkin sampai situ saja pemaparan dan juga IG Live malam ini tentang PTSD The Pandemic. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton, semoga dapat ada ilmu baru yang dibawa pulang untuk malam hari ini, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk disebarkan ke masyarakat sekitar.